Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bersemayam di sudut Ampel, dengan nisan megah, hadiah langsung dari Ratu Wilhelmina Belanda. Batu nisannya yang berpahat mahkota kerajaan bukan sekadar penghias makam, tapi sebuah prasasti politik yang menandai perpindahan otoritas spiritual di Jawa Timur. Hadiah seolah itu menyatakan bahwa kekuasaan kolonial tidak hanya menjarah tanah dan harta, tapi juga melegitimasi keagamaan, menjadikan ulama Hadrami sebagai agen stabilitas bagi sistem kolonial. Meskipun tak mesti apakah penghormatan itu tulus, atau sekadar transaksi simbolis antara tahta Eropa dan elit keagamaan terpilih, kolonialisme Belanda merancang Ampel sebagai kampung Arab dengan rapi. Komunitas Sayyid dikecualikan, dipertahankan, dan pada saat yang sama dikekang lewat Wittgenstein-Stelsel. Di balik kebijakan segregasi itu, penguasa Eropa menempatkan Sayyid Hadrami sebagai penanda keislaman terkontrol. Mereka diberi ruang istimewa, tetapi juga dilindungi oleh aturan yang memudahkan pengawasan. Relasi ini bukan kemitraan egaliter, melainkan peta kekuasaan yang menempatkan elit agama sebagai jembatan antara kolonial dan pribumi, dengan ketidakseimbangan status dan simbol-simbol kehormatan. Padahal, Ampel berdiri tegak jauh sebelum gelombang migrasi Hadramaut. Sunan Ampel, Raden Rahmat bukan keturunan Ba'alawi, menghunjamkan dasar dakwahnya melalui metode lokal, pesantren sederhana, penggabungan budaya Jawa, dan nilai-nilai sosial keagamaan yang inklusif. Namun, mitos baru mulai dirangkai. Sunan Ampel diakui bagian dari silsilah Ba'alawi, seolah-olah garis keturunan Yamani menambah keabsahan spiritualnya. Ini bukan penemuan bersejarah, melainkan akuisisi simbolik yang licin mengaburkan otentisitas dakwah Jawa dengan kilau nasab transnasional. Argumen yang lebih tajam, penyambungan silsilah ini tak mengubahnya dalam upaya rekolonisasi spiritual. Ketika nilai lokal, karya dakwah, dan tradisi pesantren dijual ulang sebagai produk elitisme nasab, maka yang muncul adalah kasta agama baru, di mana keturunan Nabi menjadi mata uang politik dan sosial. Mereka yang meranam akar keagamaan lewat karya dan pengabdian diabaikan, sementara mereka yang memiliki nama Sayyid diunggulkan, meski tanpa bukti silsilah yang kredibel. Akhirnya, Ampel tak lagi sekedar saksi sejarah Islam Nusantara. Ia menjadi panggung tempur wacana, antara dakwah rakyat jelata dan propaganda elit, antara spiritualitas tulen dan konstruksi identitas terbelah. Saat kita menunduk di depan makam Habib Idrus dengan nisan kerajaan, kita harus bertanya, apakah kita tengah menziarahi warisan ulama yang tulus, atau sekadar menyaksikan berlindungnya kolonialisme kultural yang mengenakan jubah suci?